Filosofi kebersamaan. Kenapa hujan itu menyenangkan? Karena turunnya rame-rame. Pasti garing kalau hujan itu turunnya hanya satu tetes. Kenapa nasi itu mengenyangkan? Karena disajikan rame-rame juga. Pasti kita bengong kalau hanya satu butir saja disajikan di atas piring. Kenapa gigi itu berguna? Karena rame-rame berbaris rapi. Tapi kalau tidak berbaris rapi, pasti ompong namanya kalau cuma ada satu gigi. Dan tidak bisa buat mengunyah, dan hanya bisa dipakai buat tersenyum dan orang akan aneh melihatnya. Maka dari itu di dunia ini sesuatu yang positif selalu spesial apabila dilakukan rame-rame. Contohnya seperti gotong royong, rame-rame tentu lebih oke. Belajar rame-rame itu lebih banyak yang dipelajari. Bekerja rame-rame itu lebih cepat selesai. Itulah gunanya kebersamaan. Apalagi ada sahabat yang saling menasehati dan mengingatkan. Itu menjadi lebih seru. Maka dari itu, keyboard laptop atau HP harus lengkap, karena kalau hilang satu saja, rasanya tidak utuh lagi dan gak tahu lagi bagaimana pakainya. Begitulah persahabatan kita, hilang satu, terasa kosong semuanya. Kalau lengkap dan rame-rame, pasti menyenangkan. Kesimpulannya, jika kita berada dalam persahabatan, maka itu lebih baik daripada bengong sendirian. Tetaplah bertahan dalam indahnya kebersamaan. Pastikan ya, kita tidak hidup menyendiri, bersama lebih baik. Kata kebersamaan terasa begitu familiar di telinga kita, khususnya bagi mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi. Tapi terkadang individu di dalam kelompok tersebut tidak tahu atau bahkan melalaikan arti makna dari kebersamaan. Mengapa rasa kebersamaan begitu penting dalam sebuah organisasi, ikatan, grup, atau komunitas? Kata kebersamaan memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Semua orang tua perlu mengetahui manfaat kebersamaan dalam keluarga, terutama demi si kecil, mengingat bahwa ia mengenal keluarga sebagai lingkungan pertamanya. Hal ini akan memengaruhi bagaimana tumbuh kembang seorang anak dan bagaimana ia akan berinteraksi dalam kehidupan sosial nantinya. Pada dasarnya, kebersamaan dalam keluarga tidak berarti harus selalu berkumpul. Namun, hal yang paling penting adalah adanya keterikatan batin dan rasa saling sayang antara sesama anggota keluarga. Berikut ini adalah manfaat memiliki rasa kebersamaan dalam keluarga. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Yang kedua, mencegah pengaruh buruk dari luar. Yang ketiga, memperkuat ikatan emosional. Keempat, kesempatan baik untuk berdiskusi secara sehat. Dan yang kelima, memberikan contoh yang baik. Hidup bersama adalah sebuah kodrat yang telah ada sejak dari zaman dahulu. Definisi masyarakat merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Hal ini membuat masyarakat cenderung hidup bersama-sama. Kebersamaan juga membuat segala hal yang dilakukan lebih menyenangkan. Alasannya karena proses sosial dan interaksi sosial dengan banyak orang juga akan memberikan pelajaran kepada masing-masing individu ketika bersikap dan bertindak di tempat umum. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terjadi dengan alasan kekeluargaan antar sesama masyarakat. Hal ini dilakukan lebih dari hanya sekedar kerjasama yang bersifat profesional, melainkan untuk kepentingan bersama demi dapat terwujudnya tujuan yang sama dengan orang yang berada di kelompok kita dalam jangka waktu tertentu.
Oleh karena itu, kebersamaan juga merupakan yang wajar dilakukan untuk memahami lingkungannya. Individu yang gagal memahami lingkungannya akan merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut, merasa tidak betah, dan memilih untuk menyendiri, menarik diri dari masyarakat. Unsur pembentuk kebersamaan di masyarakat ada 4. Yang pertama sehati, yang kedua tidak egois, yang ketiga adanya kerendahan hati, dan keempat rela berkorban. Sedangkan tujuan adanya kebersamaan antara lain pertama menghargai perbedaan, yang kedua melatih kekompakan, ketiga saling melengkapi, keempat mengurangi beban ke individu, dan kelima adalah bekerja sama. Manfaat adanya kebersamaan dalam masyarakat yaitu sebagai sumber kekuatan, menjadi terasa ringan, bertukar pendapat, mencari solusi dengan cepat dan tepat, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Untuk contoh adanya kebersamaan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah kemerdekaan Indonesia, gotong royong, kerja bakti, karang taruna, kolaborasi, dan juga paguyuban. Kebersamaan adalah saling membantu, memahami, dan mengerjakan sesuatu yang dilakukan bersama-sama, baik hal kecil maupun hal-hal lainnya. Selain itu, kebersamaan juga bisa diartikan sebagai sikap saling membantu, memahami, dan mengerjakan sesuatu dengan cara bersama, baik dengan suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya yang lain, tanpa memandang perbedaan antara masing-masing. Kebersamaan dapat menjadi satu pengingat betapa pentingnya hidup bersama-sama. Tak sedikit orang yang melupakan dan kurang peduli akan arti kebersamaan dan tidak mensyukuri adanya orang-orang yang sering mendampinginya. Kebersamaan dapat melatih kita untuk menjadi makhluk sosial yang lebih baik dari hari ke hari. Semakin banyak kita menerapkan kebersamaan dengan lingkungan masyarakat, maka akan semakin mudah bagi kita untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang kebersamaan. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, yang selalu memberikan komentar-komentar yang baik, yang positif, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.